dari hasil MOU mereka berdua, kita mendesak ya penggantian maksimal terhadap ya korban yang terjadi penipuan. Dan korban kanjuruhan itu harus 1 miliar 1 orang. Angka paling terendah itu. Ini kalau korban itu seumur hidup. Misalkan dia matanya cacat, dia dibiayai seumur hidup. Ya. Kalau dia masih generasi muda, dia ada klarifikasi. Karena apa dia? Dia seumur hidup pokoknya dibayar dulu. Iya. Kalau dia mau kepala rumah tangga, dia dibiayai anak ya, dia yang pokoknya 1 miliar, baru biaya. Karena dasar darah. Ya. Kita paling hebat kok. Sidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukan ke sana. Itu penonton kok sekalian duduk. Toilet aja nggak ada. Nah, bagaimana Joko bilang Kanjuruhan tidak internasional? Lu datang ke Afrika, gue nonton ke Afrika. Hari ini kebetulan secara tidak langsung saya bertemu dengan Megawati 2004 ada. Ya ini. Jadi semuanya Yuk. menghindari daripada punishment internasional. Oke. Kawan-kawan sekalian. Bisa menjelaskan. Nah, media mainstream panggil nih. Mau mau siapa? Itu hanya di sekitar bukan apa. Oh, stadion itu memang tidak layak untuk pertandingan internasional. Yang dikatakan internasional stadion atau pertandingannya? Standar FIFA yang mana yang dilanggar? FIFA itu cuma punya hak apa? Panjangnya, luasnya stadion, luasnya lapangan, jamnya pertandingan, selamanya pertandingan itu aja. Kalau mau stadion bukan haknya FIFA. Itu nggak bisa menjelaskan. Lu nonton di Azadi Stadion di Teheran. Saya Surat Abah. Sekarang saya kebetulan lagi di dapur Pejaten. Bukan. Hak FIFA itu ya tadi nama pertandingan, ya kan, jumlah pemain, ya kan, pantulan bola di lapangan itu standar FIFA. Kalau masalah keamanan kembali kepada siapa? Pada penyelenggara. Nah, ada rule-nya menjadi gaya pegangan gitu loh. Dan itu bukan FIFA saja, seluruh dunia itu nggak boleh namanya aparat membawa senjata tajam. Oke. Tongkatnya saja, bro, itu harus karet. Nah, Itu standar. Nah, penjelasan itu yang oleh media mainstream itu sudah kerjasama. Nggak masuk sekarang dia. Masa seorang dari Tahir yang pernah menjadi Esko FIFA dan Esko AFC nggak masuk ke masalah pertandingan kapitalis? Karena yang bertanding kapitalis, tapi terjunnya amatir. Yuk, kita live ngomongin Kanjuruhan. Yuk, oke. Nanti begitu kan bisa rekaman. Ya, assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya kebetulan sedang berdiskusi dengan kawan Sarman. Dia adalah salah satu ketua umum ya, masyarakat sepak bola Indonesia yang memang berkawan lama gitu ya. Lama banget ya, sampai kubanan kita nih kan. Cukup lama lah ya. Cukup lama. Nah, jadi ini tema hari ini sebetulnya kita akan membahas tentang ada apa Kanjuruhan. Ya kan, kebetulan rekan Sarman 2 minggu lalu juga pernah ke sana, seminggu lalu pernah ke sana, lalu saya yang memang bukan terlambat sebetulnya. Kami sengaja datang
di pada saat kejadian sudah cukup reda, karena kami memberikan kesempatan kepada kawan-kawan di Jawa Timur untuk lebih bebas ya untuk melakukan advokasi pada dirinya sendiri. Karena kami juga tidak mau kemudian kasus Kanjuruhan ini berdampak buruk di mata internasional juga kan. Saya pikir dengan kawan Sarman Kanjuruhan bisa diatasi oleh teman-teman. Tetapi ketika kami ke sana, kira-kira ini yang mau kita diskusikan. Ini yang mau kita diskusikan dengan Bang Sarman ini. Coba Bang Sarman, kira-kira apa sih yang Bang Sarman temuin di sana? Sama nggak seperti yang saya temukan juga pada saat minggu kemarin? Yang kita temukan kan di sana kondisi stadion, Iya. kondisi masyarakat yang dalam duka Iya. Tapi yang terpenting adalah ya harus ada ketegasan daripada pemerintah itu bagaimana dengan tanggung jawab sosialnya mengenai korban akibat pertandingan sepak bola yang dikatakan profesional antara klub Persebaya dengan klub Arema. Ya. Nah, itu kan profesional dalam arti bisnisnya adalah pertandingan berbayar. Ya. Nah, pertandingan berbayar yang nilainya sampai hari ini tidak terpublikasi berapa. Ya. Ini menarik nih. Kita ngomong dulu dari jumlah korban dulu ya. Ada banyak versi, tetapi versi pemerintah, versi kawan-kawan di Jawa Timur itu sekitar 130 hampir 140-an lah kurang lebih ya kan. Tetapi kemudian fakta yang kami lihat di lapangan dan informasi yang kami coba gali itu lebih daripada itu ya kan. Terakhir kami melihat kami mendengar ada sekitar hampir 300 sampai 500 korban, bahkan ada yang menyampaikan kepada kami 800. Nah, kesimpulannya adalah sebenarnya berapa sih Bang yang kira-kira bisa dipastikan ya kan? Apakah memang ini korban dibikin sedemikian sedikit karena sesuatu atau faktanya memang banyak sekali? Ya, kan ada korban yang melaporkan. Ada korban yang tidak mau melaporkan, dan ada korban yang mengatakan ini musibah. Karena kalau kita lihat kemarin treatment daripada Gubernur Jawa Timur, itu treatment sosial, jadi bantuan ala kadarnya, gitu loh. Nah itu yang harus diungkap. Kenapa harus diungkap? Korban ini membeli tiket loh. Iya. Kan? Nah pertanyaan ini, kita ngomong tiket nih. Saya mendengar hasil pemeriksaan Polda Jawa Timur mengatakan panitia itu kelebihan tiket hampir di atas 30.000 sampai dengan 40.000. Nah kira-kira apakah itu bisa dikategorikan tiket ilegal? Bukan masalah tiket ilegal, ya kan? Seluruh tiket yang dikeluarkan oleh Pampel biasanya ada barcode-nya. Kalau ada barcode-nya itu urusannya kepada insuran. Nah insuran itu sekarang dipertanyakan nggak, ya kan? Dikemanakan insuran tadi? Kalau kita hubungan kepada insuran itu satu jiwa. Satu lagi, tadi bicara perjanjian, Bang Sarman. Perjanjian apa yang kira-kira urgen betul untuk kita angkat? Sebab ini kan sebetulnya perjanjian model apa sih yang sebenarnya bisa menjadi tolak ukur ini bisa diketahui siapa menjadi dalangnya? Perjanjian antara Pampel dengan Kapolres, ya karena kan itu kan wilayah Kapolres Kanjuruhan. Perjanjian keamanan. Nah, kalau perjanjian keamanan itu lihat bunyinya, jangan-jangan bunyinya Pampel untuk mengurangi daripada kos, kalimatnya meminta bantuan. Berarti kategori pertandingan itu dibagi dua ya? Pertandingan yang mendapatkan profit komersil dan pertandingan yang sifatnya umum ya. Nah kalau yang umum biasanya bertuliskan permohonan bantuan, artinya ya itu bisa diatasi dengan mobilisasi bantuan dari Polsek dan Polres tanpa dipungut biaya ya. Oke, gitu kan. Nah sementara kejuaraan ini sifatnya profit.
Berarti ada ukuran standar dan kebutuhan-kebutuhan yang memang harus dilengkapi dalam surat permohonan ya. Itu bisa, tapi kita lihat nih ya. Orang kan mengatakan ya, Iya, pertandingan antar klub berstandar internasional iya. dan berhukum FIFA. Nah berarti Nah, gini, kalau berhukum FIFA, berarti dapat bisa dong kita katakan bahwasannya pertandingan ini dasarnya adalah kalau dihukumnya ada penggelapan dong. ya makanya tadi Ada penipuan, ada penggelapan, dan ada korupsi. Kira-kira siapakah yang bermain di situ dalam unsur perjanjian itu? enggak, kalau korupsi kan kalau sudah kita membaca MOU antara Pampel dan Kapolres gitu loh. Misalkan perjanjiannya Tapi katanya hilang tuh. ya hilang atau tidak itu harus ditemukan. Iya. Karena itu adalah kalau dalam pesawat itu namanya black box Iya, gitu black loh. box makanya. Black box-nya mengatakan tuh, katakanlah Pampel itu meminta ya mentreatment ya, mentreatment Kapolres untuk mendatangkan 2.000 pihak ya keamanan ya, dengan kriteria atau yang diminta oleh panitia penyelenggara dengan hukum FIFA tidak diperbolehkan membawa senjata tajam, etc. dan lain-lain, dan gas air mata. Kalau misalkan MOU itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak, tetapi dalam kenyataannya kepolisian membawa senjata tajam dan gas air mata, berarti yang harus dituntut ya adalah pihak kepolisian. Nah, Itulah yang intisari yang harus kita ketemukan, MOU antara Pampel dengan Kapolres. oh iya, berarti Saya tambahkan lagi ya, MOU itu setelah mereka bersepakat itu akan terbang ke Jakarta. Ke mana? Ke Badan Liga Pembaruan Indonesia. Pertanyaannya ada nih Bang, apakah TIGPF yang dibentuk oleh Presiden Jokowi lewat Pak Mahfud MD dengan tim-timnya yang independen ini katanya, apakah sudah mendapatkan itu? Nah itu pertanyaan besar kita. Kalau misalnya tim yang dibentuk oleh pemerintah yang namanya TIGPF dan mencari fakta itu, nah dia harus mendeklarasikan, mempublish ya black box tadi. Nah kalau itu dipublish akan diketemukan siapa yang bersalah. Nah, berarti apa yang disampaikan TIGPF kemarin oleh Presiden oleh Menko Polhukam sebagai ketuanya kepada Presiden Jokowi sudah belum termasuk tentang black box itu, artinya belum ya. Jadi nggak ubahnya begini loh. Kemarin ya kan Presiden mengundang seluruh kepolisian Indonesia dari tingkat bawah sampai tingkat Kapolri, ya kan. Masyarakat mengharapkan ya kan Presiden mengatakan bahwa kasus narkoba dan perjudian. Tapi kenapa yang keluar Presiden ya masalah bukan masalah lifestyle kepolisian. Itu yang nah makanya sama juga dengan tim pencari fakta ini, bukan masalah perjanjian antara Pampel dengan Kapolres atau kepolisian, tapi malah kesimpulannya mendesak untuk PSSI pengurusnya mengundurkan diri. Ya masalahnya kan sampai hari ini mengundurkan diri sifatnya sosial lagi, padahal ya ini sudah memakan korban. Kalau sudah memakan korban, siapa yang mau ganti rugi? Ini yang harus kita bicarakan sampai masyarakat tahu haknya. Nah kira-kira kayak gini, ini kan masyarakat di Malang, sampai kita terakhir di sana, kan masih seputas mendata korban dan kemudian merampungkan aspirasi masyarakat katanya. Tapi nggak ada langkah-langkah hukumnya tuh. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat bola? Kan korbannya mereka nih. Apakah kemudian kita sebagai masyarakat bola Indonesia bisa mewakili mereka? Bisa. Karena kan kita bersaudara. Itu saudara kita di Kanjuruhan itu, yang hari ini ya masa depannya suram, ya karena matanya memerah, yang dikatakan bisa retinanya pecah, dan dia nggak punya masa depan, ya kan? Jadi intinya itu tuh, Bung, bahwa ya perjanjian komersil antara
Panpel dengan Kapolres itu harus diketahui oleh masyarakat. Nah, jadi intinya adalah kita menghimbau kepada Pak Mahfud, kita menghimbau kepada Presiden Jokowi, bukalah, openlah hasil TGPF itu. Apakah di dalam apa bukti-bukti itu terdapat tadi yang dibilang Bung Sarman, ada sebuah dokumen yang sangat penting urgen untuk bisa menjadi acuan dasar. Apakah ini murni sebuah kecelakaan yang dibilang sama Ketua PSSI karena musibah Tuhan, atau memang ini grand design skenario yang memang dia mainkan buat kepentingan tertentu? Wallahualam ya, kita di sini, teman-teman di sini berangkat dari kemanusiaan, karena ratusan orang yang meninggal itu bukan robot, bukan sampah, tapi nyawa manusia. Kalau pemerintah saja juga berusaha menutupi masalahnya, bagaimana masyarakat minta keadilan? Begitu ya? Dan perjanjian antara Panpel dengan Kapolres itu bisa diteruskan ke FIFA. Oh. Itu yang lebih penting. Lalu apa hubungannya nih? Apa hubungan dengan Erick Thohir yang katanya sudah melobi FIFA? Emang bisa? Ya nggak bisa lah, karena faktor hukum. Ya kan dia bilang dia berkawan dengan siapa namanya? Coba nih di sini ada sahabatnya Erick Thohir nih, namanya Bung Faisal Asegaf. Enggak apa-apa Bung kalau enggak, kita ngomongin bola, Bung, bukan ngomongin politik. Ya kan, kita ngomongin bola, ya kan? Ini sahabat kentalnya Bung Erick Thohir nih. Oh bukan. Nih. Rivalitas. Oke, makanya kita mau ngobrol nih. Ayo. Ya, harus ngobrol kita kan. Harus ngobrol, ya kan? Nah, ini di sini ada Bung Faisal Asegaf ya. Oke, Bung Faisal Asegaf. Gimana respon Bung Faisal Asegaf terhadap kasus Kanjuruhan? Pokoknya yang diomongin Bang Sang semua itu benar. Nah. Dan harus memang menarik semua pihak yang dianggap memiliki otoritas dan bertanggung jawab dalam masalah ini. Seperti apa misalnya? Ya tanggung jawab itu kan lagi dikonsolidasikan sekarang sama kawan-kawan 98 untuk mencari formasi dan pendekatan secara masalah kemanusiaan dalam skala internasional. Karena kalau berharap pada lokal domestik itu tidak. Nah, tapi kan gini, ini kan ada berita bahwasannya Erick Thohir sudah mampu melobi ketua. Enggak ada itu cuma bluffing aja dalam rangka untuk meredam situasi. Enggak penting itu. Enggak penting ya. Enggak penting. Jadi apa yang apa yang mesti kita lakukan sebagai yang dibilang Bang San tadi terstruktur, itu sangat bagus sekali penjelasannya. Penjelasannya substansi. Aspek yang perlu bertanggung jawab. Kira-kira pesan apa dari Bung Faisal ini kepada Erick Thohir nih? Apa pesannya? Bukan masalah Erick masalah kecil dalam masalah ini. ya kecil. Dia satu elemen yang kecil. Yang menjadi fokus perhatian publik itu kekacauan manajemen penyelesaian masalah yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi. Oleh sebab itu Bang Saan tadi ngomong harus penyelesaian komprehensif. Fokusnya kepada menuntut pertanggungjawaban Presiden. Itu substansinya di situ. Ya. Dan itu ditunggu oleh klub-klub besar dunia loh. Waktu dia merespon terhadap kejadian Kanjuruhan, itu bukan respon sederhana, itu respon kemanusiaan. Begitu ya? Itu respon kemanusiaan. Kenapa? Karena dalam sepak bola itu brotherhood. Gitu loh. Kalau misalkan respon kemanusiaan ini hanya digeser kepada situasional dalam negeri, ya menurut saya ini kasihan presiden kita, gitu loh. Karena kan orang selalu mengatakan bahwa ini adalah kejadian kedua pasca kejadian Peru tahun Peru, 4, ya. 4 ya. Tapi kalau saya katakan ini bukan kejadian kedua, ini yang pertama di zaman milenial. Iya. Gitu loh. Iya. Ketika Zaman milenial di mana kejadian itu bukan perkelahian antara pemain atau perkelahian antar penonton. Ini perkelahian antar manusia dengan gas air mata. Nah, kira-kira itu yang jadi masalah. ini kan sekarang rekomendasi TIGPF sudah diberikan kepada Presiden, lalu Presiden memerintahkan Kapolri. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan sama Sigit hari ini, Kapolri hari ini? Gini. Jangan diputar-putar ke pion-pion, nggak penting. 270 juta rakyat Indonesia dan sorotan internasional itu tertuju kepada Jokowi. Misal ganti rugi kepada korban, 50 juta itu penghinaan menurut saya.
Mestinya kan setiap korban dikasih 1 miliar. Negara bisa melalui BUMN, misal Goto dikasih 1 triliun lebih. Masa ada korban rakyat kita, bangsa kita, saudara kita hanya dihargai 50 juta? Itu pelecehan. Dan pengumuman itu datang dari istana. Itu menunjukkan bahwa satu temantik fokus kepada seluruh rakyat terhadap Jokowi. Dari situ aja kita lihat ada ketidakadilan, kesenjangan dalam penyelesaian masalah yang dianggap tidak serius oleh istana. Jadi penjelasan Bang Sahan itu komprehensif. Lanjutkan, Bang. Ya, apalagi Bang? kalau saya sih melihat bahwa ini ya momentum kita meminta pertanggungjawaban Presiden, karena kan beritanya ini bukan berita nasional, internasional dan sedang ditunggu oleh klub-klub besar sampai sejauh mana tanggung jawab ya terhadap korban-korban ini gitu loh. Karena yang lucunya korban ini kan rata-rata anak kecil. Iya. Masih panjang masa depannya. Iya. Kalau dikatakan seorang ibu, ini ribuan ibu akan trauma melihat sepak bola. Iya. Saya yakin, katakanlah jumlah yang trauma di Malang ini jumlah 30.000, itu kelipatannya jutaan. Iya. Karena hari ini tidak bisa orang mengeliminir pemberitaan dari media sosial. Iya. Ada kawan saya di Peru, ada kawan saya di Chili, di Meksiko dan di dunia lain menanyakan, Mr. Sarman, how come, dia bilang. Itu menanyakan bagaimana ini gitu. Dan ini sangat ditunggu. Jangan sampai karena kita mau tuan rumah Piala Dunia U20 tahun depan, pertanyaan orang di mana tingkat keamanan? Ya berarti negara hari ini lebih pentingkan keuntungan finansial Piala Dunia dibanding nyawa rakyatnya sendiri, gitu ya? Tidak peduli dengan kemanusiaan. Oh, tidak peduli dengan kemanusiaan. Ya, gitu. Jadi hanya untuk legacy seorang presiden pernah menyelenggarakan tuan rumah Piala Dunia junior yang kita juga baru tahu bahwa junior itu tidak pernah menguntungkan. Tahun 97 ya, junior dunia itu ada di Malaysia. Beritanya juga nggak terdengar. Tahun 2019 kemarin itu di Polandia. Saya pernah datang ke sana, tidak terdengar oleh dunia. Jadi kalau alasannya hanya tuan rumah Piala Dunia, menurut saya luar biasa. Perasaan kita sebagai rakyat Indonesia ya yang melihat kejadian korban dari pertandingan sepak bola tersebut itu sepertinya tidak mendapat perhatian. Nggak, jadi kira-kira gini, kita ulang lagi ya. Kita berangkat dari sebuah dokumen yang katanya hari ini. Jangan membahas teknis. Gimana? Jangan membahas persoalan-persoalan yang teknis. Fokus itu kepada presiden. Apa tanggung jawabnya? Pemberian 50 juta saja itu menunjukkan satu hal yang sangat memprihatinkan. Mestinya kan 1 miliar gitu. Kalau dihitung kan berapa ratus miliar palingan. Negara lewat BUMN, Goto, Telkomsel itu bisa memberikan suntikan 1 triliun. Kenapa untuk anak bangsa yang menjadi korban begitu tragis hanya 50 juta misalnya diberikan? Iya. Jadi bahasa-bahasa seperti itu kan muncul kan belakangan di media sosial menggugah kesadaran kolektif. Oleh sebab itu yang dibilang Bang Sahan itu betul, harus membawa masalah ini ke orbit internasional supaya dibongkar secara tuntas. Rakyat sudah nggak percaya dengan retorika istana dan jaringan. Jadi gimana Bang? Konkretnya Bang? Konkretnya itu aja ya. Jadi kalau kita sudah ceritakan ya, hari ini kita cuma hanya minta ketegasan dari Presiden ya tentang bagaimana korban ini dimanusiakan gitu. Dimanusiakan dalam arti kata bahwa korban yang ingin datang melihat pesta rakyat, karena pertandingan kalau dilihat dari kualitasnya kita tahulah lebih baik kita nonton TV gitu loh, lebih berkualitas. Tapi karena pertandingan di daerah dia di Kanjuruhan itu sebenarnya pesta rakyat. Ya artinya gini saya mau bilang, olahraga itu mestinya untuk membahagiakan, untuk persaudaraan, untuk kemanusiaan, untuk kesenangan. Tapi berubah menjadi pembantaian massal, ya kan, menghilangkan nyawa anak-anak bangsa yang kemudian hari itu mestinya dia tertawa, senang, gembira, mau kalah, mau menang. Tapi ternyata, na'udzubillah min dzalik,
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada yang satupun yang berusaha menjadi seorang kesatria bertanggung jawab atas musibah itu. Yang ada semua lempar tanggung jawab, cuci tangan. Dan lucu lagi, ini menurut kawan-kawan, menurut semua orang, bahwasannya Presiden Republik Indonesia tidak punya empati kepada para korban. Dia pikir hanya dengan memberikan 50 juta, ditambah dengan Khofifah 15 juta, ditambah dengan yang lain-lain, total semua 80 juta, selesai semua. Tidak, kawan. Kita akan bergerak maju. Saya sudah bicara ini dengan banyak pihak. Kami bersepakat akan bergerak maju, ya kan, membantu advokasi teman-teman sekalipun tidak diminta. Karena buat kami kemanusiaan di atas segalanya, kepentingan bangsa di atas segalanya, nyawa di atas segalanya. Merah putih dikibarkan. Tunggu. Ya. Tunggu. Waktu dekat kita akan buat. Dan ya ini untuk informasi. Insya Allah dalam waktu dekat, saya bersama kawan-kawan akan melakukan konsolidasi massal. Ya kan, untuk seluruh jaringan aktivis 98 ya, 2000, pokoknya siapapun yang peduli dengan korban kemanusiaan, berkumpullah bersama kami. Insya Allah ya kan, kita nggak ngelihat warna dia apa, mau dia hitam, biru, kuning, apapun warnanya, belang bentuk, silakan. Satu. Di sini kita bicara kemanusiaan, bahwasanya negara telah gagal, negara tidak hadir ketika masyarakat membutuhkan. Karena sepak bola adalah brotherhood, bersaudara seluruh dunia. Itu masalahnya. Yang itu yang harus diketahui oleh Presiden. Ya, makanya respon klub-klub besar dunia terhadap Kanjuran itu catatan yang harus diselesaikan. Ya, bagi teman-teman silakan menginformasikan siaran langsung ini kepada yang lain. Saya Abah Celoteh, di sini ada Bang Sarman, di sini ada Bang Faisal Assegaf dengan kawan-kawan aktivis yang ada. Insya Allah semua sepakat, ya kan, membawa kasus Kanjuran ini ke dunia internasional, dan kita akan membuat pintu terbuka seluas-luasnya. Bahwasannya kemanusiaan di atas segalanya. Oke, sekian, terima kasih kawan-kawan sekalian. Ya, diskusi singkat kali ini sengaja saya membawakan tema tentang hasil kunjungan saya ke Kanjuruhan dan juga Kang Sarman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ajang awal kita silaturahim, ya kan, membentuk kesamaan visi kita, bahwasannya bangsa ini sudah kurang rasa kemanusiaannya, dan kita butuh, ya kan, kita butuh energi dahsyat kemanusiaan untuk membongkar seluruh praktik-praktik manipulasi. Kalau nyawa harus dibayar dengan nyawa, tentulah pahit urusannya. Tapi kalau nyawa harus dihargai dengan jiwa pemimpin yang betul-betul mampu menghargai rakyatnya, kita nggak lihat itu. Sekian, terima kasih. Wassalam. Salam Indonesia, salam kemanusiaan. Salam sepak bola.